Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar bahasa Indonesia yaitu Bapak Fadli Firdaus, dan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pembahasan yang kami pilih yaitu anti korupsi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Azia Tira Adelia selaku moderator. Selanjutnya yaitu ada teman saya yaitu Muhammad Khalid Baihaqi sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Farizandra sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya yaitu ada Egi Darmawan Sebiring sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, inilah hasil presentasi kami, itu membahaskan tentang anti korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama kita yaitu Muhammad Khalid Baihaqi. Kepada Muhammad Khalid Baihaqi saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, arti dari korupsi. Pengertian dari korupsi yaitu adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pelaku korupsi sendiri disebut dengan koruptor. Dasar hukum yang diatur untuk tindak pidana korupsi adalah Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis tindak pidana korupsi terdapat 7 kelompok, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi. Lagi. 9 nilai anti korupsi berdasarkan KPK, yaitu kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua kita yaitu Farizandra. Kepada Farizandra dipersilahkan. Dampak perilaku korupsi. Korupsi memiliki dampak antara lain fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak karena korupsi itu misalnya kayak pembelian material. Nah, material yang standar dengan yang dibeli itu berbeda, jadi bangunannya itu cepat rusak. Dan dari pembelian material yang murah-murah, uang yang lebihnya dikorupsi. Selanjutnya fenomena tentang penegak hukum yang tidak dapat mengayomi dan berlaku adil. Fenomena tentang layanan umum yang sulit dan berbelit-belit. Fenomena menjamurnya narkoba. Fenomena tentang kekayaan negara yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Faktor penyebab banyaknya kasus korupsi. Hilangnya nilai-nilai anti korupsi. Pelayanan negara pada masyarakat umum yang sangat susah
dan tergolong diskriminasi. Kebudayaan yang sudah lahir sejak zaman VOC menjadi hal yang lumrah di pemerintahan pada anggotanya, dikutip dari mantan anggota DPR yang bersaksi bahwa kalau ada anggota yang tidak korupsi maka akan diasingkan. Pola pikir yang terlalu mementingkan dunia hingga lupa akan balasannya, selalu memberi ruang pada koruptor untuk melakukan tindakannya, seperti memilih calon pemimpin yang salah dan memberi kesempatan pada mantan koruptor. Ada 3 strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu 1. Represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. 2. Perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervise pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. 3. Edukasi kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Mengajak masyarakat untuk melibatkan dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Baiklah, terima kasih kepada Farizandra yang telah membacakan materi berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Egy Darmawan Sembiring. Kepada Egy dipersilahkan. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 100.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga kita yaitu Egy Darmawan Sembiring. Mungkin itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.